Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa memulai pertemuan kita dengan materi pengantar ilmu qiraat. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar mulai awal sampai akhir. Berbicara tentang qiraat, ini bisa kita katakan bahwa semuanya sepakat bahwa qiraat Al-Quran itu merupakan warisan yang paling kaya dalam pemikiran Arab maupun pemikiran Islam, khususnya yang berkait dengan ilmu-ilmu bahasa, baik yang berkaitan dengan suara, baik yang berkaitan dengan shorof, baik berkaitan dengan nahwu maupun yang lain-lain. Dalam hal ini para ulama sudah banyak menulis kitab yang berkait dengan qiraat, baik itu nasar baik maupun nazam. Sebagai contoh, bukan terbatas itu, hanya sekedar contoh, kitab As-Sab'ah yang ditulis oleh Imam Ibnu Mujahid, kitab At-Taisir fil Qiraati Sab' yang ditulis oleh Abi Amr Ad-Dani, kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr ditulis oleh Ibnul Jazari, dan seterusnya. Banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama berkait dengan qiraat. Para ulama mutaqaddimin membahas berbagai sisi dari qiraat ini. Misalnya kitab Kanzul Ma'ani yang berbicara tentang dialek-dialek Arab yang ada dalam qiraat Quran. Kitab Ibrazul Ma'ani yang ditulis oleh Abu Syamah, yang di situ mengeksplor tentang qiraat dilihat dari perspektif nahwu, perspektif shorof, dan suara. Ada lagi misalnya kitab Al-Kashf an Wujuhil Qiraat yang ditulis oleh Imam Al-Makki bin Abi Thalib, di mana dalam tulisan ini Imam Makki bin Abi Thalib mengkaitkan wajah-wajah qiraat dikaitkan dengan penggunaannya dalam lisan Arab. Ibnul Jinni misalnya kitab Al-Muhtasib, di situ beliau mengkaji tentang qiraat syadz dari perspektif nahwu dan bahasa. Dan masih banyak sekali kitab-kitab yang berkait dengan qiraat ditulis oleh para ulama dengan perspektif yang berbeda-beda. Hanya saja dari sekian banyak kitab yang ditulis oleh para ulama, itu sedikit yang berbicara tentang sejarah qiraat secara spesifik. Sejarah qiraat mulai dari munculnya qiraat, ta'rifnya qiraat, sumber-sumber qiraat, perbedaan dalam qiraat dan kenapa terjadi perbedaan,
mengapa para ulama tertentu memilih bacaan tersebut, dan apa yang menjadi ukuran, dan seterusnya. Ini sedikit yang ditulis secara spesifik, masih berserak di sana sini, sehingga kemudian penting untuk kita kaji secara lebih spesifik sebelum kita masuk kepada kajian qiraat, baik dari segi bacaannya maupun ilatnya maupun perspektif bahasanya dan seterusnya. Kita perlu kuliah ini merupakan sebuah pengantar untuk mengantarkan kepada kajian qiraat lebih lanjut. Oleh karena itu, kuliah ini kita akan desain pengantar ilmu qiraat ini menjadi beberapa sub bahasa. Yang pertama, nanti kita akan bicara tentang munculnya qiraat dan perkembangan qiraat dari waktu ke waktu. Kemudian kita masuk kepada definisi qiraat. Kemudian selanjutnya kita masuk sumber-sumber qiraat. Terus kita nanti masuk mengapa terjadi perbedaan qiraat, apa sebabnya. Kemudian dari sekian banyak qiraat, ulama tertentu memilih qiraat tertentu, cara baca tertentu. Itu bagaimana ceritanya dan apa yang jadi ukuran penilaian terhadap qiraat tertentu. Inilah beberapa pokok bahasan pada kuliah kita selama semester ini. Baik, saudara sekalian, kita akan insya Allah pertemuan kita 12 kali pertemuan, dimulai pada pertemuan kali hari ini. Kita akan masuk pada topik yang pertama, tentang kita bicara tentang pertumbuhan qiraat, perkembangan qiraat, mulai dari awal sampai qiraat menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Qiraat Al-Quran, cara baca Al-Quran ini melalui tahap-tahap yang banyak, sebanyak masa yang dilalui. Kadang-kadang antara perkembangan satu dengan yang lain saling dari sisi waktu itu bersamaan, sampai akhirnya qiraat menjadi ilmu yang mandiri dari salah satu ilmu Al-Quran. Juga ilmu tersendiri terkait dengan studi nahwu dan lebih umum lagi studi bahasa Arab. Al-Quran dan qiraat sepanjang sejarahnya, sejak kemunculannya sampai menjadi sebuah ilmu tertentu, itu dimulai menjadi sebagai sebuah gerakan ta'lim, pengajaran Al-Quran Karim. Jadi pertama kali Al-Quran dibacakan itu untuk diajarkan, kemudian berkembang menjadi sebuah kegiatan membaca ayat, membaca surat, sehingga Al-Quran dikaji dalam konteks membaca untuk mendapatkan pahala. Kemudian perkembangan selanjutnya, Al-Quran itu merupakan gerakan hafalan, menghafal Al-Quran, baik semuanya atau sebagiannya, hafal di luar kepala. Kemudian berkembang lagi kajian Al-Quran, qiraat pada riwayat, sehingga dipastikan bahwa Al-Quran itu yang dibaca, yang diajarkan itu bersumber pada Rasulullah Muhammad SAW.
Kemudian perkembangan selanjutnya gerakan qiraat Al-Quran ini pada kaitan hubungan antara guru dan murid. Seseorang mendatangi syekh tertentu, guru tertentu untuk belajar, dan syekh tertentu, guru tertentu itu beraktivitas fokus pada mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kaidah-kaidah usulnya, kemudian mengkaji hal-hal yang berkait dengan Al-Quran dan seterusnya. Ini perjalanan panjang qiraat, dimulai dari gerakan mengajar sampai mengkaji kaidah-kaidah sehingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Bisa dikatakan bahwa periodisasi perkembangan qiraat itu pada mulanya periode pertama itu periode muncul dan berkembangnya qiraat Al-Quran yang dimulai dari pelajaran Al-Quran yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu terjadi pada awal mula Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang kita kenal dan masyhur dan disepakati oleh para ulama bahwa yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di situ jelas sekali prosesnya adalah proses malaikat Jibril mengajari Rasulullah Muhammad SAW bacaan Al-Quran surah Al-Alaq dengan ungkapan Iqra. Dalam muqaddimah Kitabul Mabani dikatakan wa qad intasyaratil akhbar anna awwala ma nuzila 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam Iqra bismi rabbik. Tersebar kabar bahwa pertama kali ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbik. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan inna hadhihi surata yakni Al-Alaq awwalu ma nazala minal Qur'ani fi qawli mu'dhamil mufassirin. Surah Al-Alaq ini merupakan yang pertama kali turun dari Al-Quran berdasarkan pendapat mayoritas ahli tafsir. Nazala biha Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun ala Hira, di mana pada saat itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Fa'allamahu khamsa ayatin min hadhihi surah. Pada saat itu malaikat Jibril mengajar Rasulullah 5 ayat dari surah ini, yaitu surah Al-Alaq. Dari sini jelas bahwa pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira itu, apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah merupakan ta'lim, merupakan pelajaran, dan dihafalkan oleh Rasulullah SAW dari materi yang diberikan oleh malaikat Jibril pada saat itu. Jadi ini marhalah atau episode pertama, yaitu episode ta'lim yang diberikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Periode kedua, episode kedua adalah
periode di mana qiraat ini berkembang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat pelajaran dari malaikat Jibril dan beliau hafalkan. Kemudian oleh Rasulullah diajarkan kepada para sahabat, dibacakan Al-Quran yang beliau terima itu kepada para sahabat, dan dibacakan juga oleh Rasulullah kepada orang-orang yang beliau ajak untuk masuk Islam. Dan ini sebagai mengikuti perintah Allah, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Apa yang diberikan oleh Rasulullah berupa membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam dan kepada orang-orang yang didakwahi untuk masuk Islam, itu sesuatu yang sangat-sangat pasti, tidak dibutuhkan adanya bukti karena memang sudah jelas terang benderang. Di sini dalam masalah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang diajak masuk Islam, mengajarkan Al-Quran, itu banyak sekali hadis yang menyebutkan, yang memberitakan peristiwa itu. Sebagai misal, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman dan Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqri'uhumul ashra fala yujawizunaha ila ashrin ukhra hatta yata'allamu ma fiha minal amal fa yu'allimuhumul Qur'an wal amala jami'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan Al-Quran kepada umat Islam 10 ayat dan tidak melebihi 10 ayat, tidak berpindah dari 10 ayat tersebut kepada 10 ayat yang lain sebelum para santri, dalam hal ini sahabat, itu memahami apa yang ada dalam ayat tersebut, faham dan mengamalkan. Jadi difahami, dihafal dan diamalkan. Sehingga pada saat itu proses pembelajaran Al-Quran adalah dengan materi dikuasai, kemudian isinya diamalkan. Dua sekaligus itu diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana membaca Al-Quran dan bagaimana mengamalkan Al-Quran. 10 ayat dan tidak beralih ke 10 yang lain sebelum 10 ayat itu berhasil dengan baik dihafal dan diamalkan. Ada hadis lain dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Dia berkata, haddatsana man kana yuqri'una minas sahabah. Orang yang mengajari saya Al-Quran dari sahabat memberitakan, menginformasikan kepada saya, annahum kanu ya'khuduna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat fala ya'khuduna al-10 al-ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-ilmi wal amal. Mereka para sahabat mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat dan tidak mengambil 10 yang lain sebelum mereka itu paham apa yang ada di 10 ayat yang dia pelajari, baik dari sisi ilmunya maupun amalnya. Ini dua hadis memberikan informasi kepada kita bahwa setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril, beliau mengajarkan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang diajak untuk masuk Islam, apa yang beliau terima dari malaikat Jibril itu. Ini marhalah atau fase kedua, periode kedua, episode kedua
dari Rasulullah mendapat dan kemudian Rasulullah memberikan. Baik, kemudian episode atau periode ketiga dari perkembangan qiraat ini berupa sebagian sahabat yang sudah mendapatkan Al-Quran dari Rasulullah. Sebagian sahabat tersebut mengajarkan kepada umat Islam yang lain, mengajarkan, membacakan kepada umat Islam yang lain. Dan ini atas perintah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di marhalah kedua tadi Rasulullah yang mengajarkan, marhalah ketiga ini sahabat atas perintah Rasulullah mengajarkan Al-Quran yang dia terima kepada umat Islam atau sahabat yang lain. Rawal Bukhari bi isnadihi an Abi Ishaq anil Bara annahu qala awwalu man qadima alaina yani ilal Madinah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina al-Qur'an thumma ja'a Ammar wa Bilal walamma fataha 'ala Allah subhanahu walamma fataha sallallahu alaihi wasallam Makkah taraka Mu'adz bin Jabal lit-ta'lim. Wa kana ar-rajul idza hajara ila al-Madinah dafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin min al-hafadhah liyu'allimahu al-Qur'an. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Ishaq dari Bara. Dia berkata bahwa orang yang pertama kali datang ke Madinah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Kedua-duanya mengajarkan Al-Quran kepada kami, kata Bara. Setelah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum kemudian disusul oleh Ammar dan Bilal. Ini berempat datang ke Madinah mengajarkan Al-Quran. Pada saat Fathu Makkah, semua sahabat ikut ke Makkah, ikut Fathu Makkah. Dan yang ditinggal di Madinah adalah Mu'adz bin Jabal dalam rangka untuk diperintahkan mengajarkan Al-Quran. Begitu terjadi hijrah ke Madinah, setiap orang yang hijrah ke Madinah oleh Rasulullah SAW disuruh untuk hadir kepada para sahabat tertentu, orang yang hafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Inilah beberapa informasi hadis marhalah ketiga di mana yang mengajarkan Al-Quran tidak hanya Rasulullah tetapi juga sahabat atas perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kemudian kita masuk ke episode keempat. Episode di mana perkembangannya adalah ada sekelompok orang yang punya kegiatan fokus pada menjaga Al-Quran dengan bentuk membacanya, bentuk mudarasah antar sesama. Mereka fokus pada itu sehingga kemudian dikenal sebagai qurra. Orang-orang yang core kegiatan, inti kegiatannya adalah menjaga hafalan Al-Quran, kemudian semaan Al-Quran, kemudian murojaah bersama dan seterusnya dan sejenisnya. Orang-orang yang itu merupakan kegiatan pokoknya. Kemudian beliau-beliau yang semacam ini pada perjalanan sejarah dikenal dengan istilah qurra, adalah orang-orang yang fokus pada menjaga hafalan Al-Quran, baik dengan cara membaca, baik dengan cara semaan, murojaah maupun mengajarkan. Di sini mulai muncullah
permulaan muncul qurra, qiraat dan seterusnya. Gambaran dari mulai munculnya satu disiplin ilmu dan orang-orang yang menekuni ilmu itu, di mana yang awalnya merupakan fenomena keagamaan menjadi nanti sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Sebelumnya merupakan ilmu Al-Quran itu adalah menghafal dan membacanya, kemudian muncul tokoh-tokoh, orang-orang tertentu yang menekuninya. Dalam kitab Al-Maghazi yang ditulis oleh Imam Al-Waqidi disebutkan wa kana minal ansar sab'una rajulan syababatan yusammuna al-qurra. Dari orang Ansor ada 70 orang anak muda yang mereka disebut dengan Al-Qurra. Mereka itu kalau sore atau nahiyat al-Madinah fatadarasu wa shallu. Kalau sore hari 70 orang ini kumpul di satu sudut kota Madinah. Untuk apa? Fatadarasu, mereka mudarasah, mereka mengulang Al-Quran, membaca Al-Quran bersama-sama, dan kemudian mereka melakukan sholat. Wahum alladzina qutilu fi ghazwati Bi'r Ma'unah allati waqa'at fi syahri Safar ala ra'si 36 syahran min muhajaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 orang anak muda yang dikenal mempunyai kegiatan utama murajaah Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Qurra itu adalah orang mereka itu yang terbunuh pada peperangan yang dikenal dengan perang Bi'r Ma'unah. Dalam kitab At-Tabaqat yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ayyub mengatakan sami'tu Aba Qilabah an Abil Mihlab qala kana Ubay yakhtimul Qur'an fi thamani isnaduhu sahih. Wa mimma yu'akkidu aidan syu'at tasmiyah kamustalahin aw ma yushbihul mustalah wujudu qari'ina urifu bil qira'ati wa bi ta'ahudihim al-Qur'ana biha. Di antara yang menguatkan akan kesimpulan telah lahirnya istilah baru atau sedikit mirip dengan istilah, yaitu adanya orang-orang yang ahli membaca Al-Quran yang mereka itu dikenal kegiatannya adalah membaca Al-Quran, dikenal kegiatannya menjaga hafalan Al-Quran. Itu amsalul ahadits at-taliyah allati rawaha Az-Zahabi, seperti hadis-hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Ma'rifatul Qur'an. Satu diantaranya ma rawahu Hammad bin Maslamah an Asim al-Ahwal an Abi Qilabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'uhum Ubay bin Ka'b. Imam Hammad bin Maslamah meriwayatkan dari Asim al-Ahwal dari Abi Qilabah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat yang paling ahli qiraat adalah Ubay bin Ka'b. Ini hadis Rasul. Ini sudah masuk pada istilah qurra, aqra, qiraah. Yang kedua misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Wa'il dari Masruq dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istaqri'u al-Qur'ana min arba'ah. Mintalah untuk membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab.
Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, "Aqdana Ali wa aqra'una Ubay." Orang yang paling tahu tentang hukum dari kami adalah Ali, sedangkan orang yang paling bagus qiraahnya adalah Ubay. Begitu kata Sayyidina Umar. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yaqra'al Qur'ana ratban kama unzil falyaqra'hu ala qiraati Ibni Ummi Abid." Orang siapapun yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan basah seperti waktu diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi Abid, yakni Abdullah bin Mas'ud. Di sini saudara sekalian, hadis-hadis ini menunjukkan adanya fase yang ketiga, yaitu ditandai dengan kehadiran orang-orang yang fokus menjaga Al-Quran Karim dengan membacanya, murojaahnya, mengulang-ulang secara bersama atau semaan, yang mereka itu kemudian pada perjalanan selanjutnya dikenal dengan istilah qurra. Ini yang periode keempat. Kemudian periode kelima itu periode di mana sebagian sahabat itu fokus kegiatan pada menghafal Al-Quran, fokus berkegiatan menghafal Al-Quran, itu menjadi kegiatan utamanya. Dalam banyak hadis kita dapatkan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Ma'rifatul Qurra Al-Kibar itu menghitung ada 7 orang sahabat yang hafal Al-Quran di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mereka adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Thabit. Kemudian setelah itu beliau katakan, fahaula alladzina balagana annahum hafizul Qur'ana fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhadha anhum arda wa alaihim darat asanidu qiraatil a'immatil asyarah. Kemudian dikomentari oleh beliau Az-Zahabi, mereka itulah yang sampai kepada kita informasinya bahwa mereka itu orang-orang yang hafal Al-Quran pada masa Rasulullah masih hidup. Dan dari beliau-beliaulah para umat Islam, sahabat maupun yang lain mengambil Al-Quran. Dan dengan beliau-beliaulah sanad Al-Quran sampai kepada Rasul. Inilah fase yang kelima. Dan masih ada fase-fase lagi yang dalam kitab ini disampaikan bahwa perkembangan Al-Qiraat sejak pertama sampai menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri itu ada melewati 16 fase. Insya Allah nanti akan kita sampaikan satu persatu fase-fase tersebut sampai fase yang terakhir. Saudara sekalian, ini dulu muqaddimah kita, kuliah kita pertama tentang bagaimana perkembangan qiraat sejak awal sampai menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, yang kajian kita pada hari ini sampai pada marhalah yang ke-5. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita
kita lanjutkan ke marhalah yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.